Jadi perasaan rindu dengan Allah Ta'ala itu kenapa? Karena Allah paling berjasa. Begitu besarnya jasa Allah. Aku dikasih beriman, kawan tak dikasih beriman, ya kan? Karena aku beriman maka masuk surga. Dan ketika masuk surga itu banyak nikmat, banyak kali nikmat surga itu. Salah satunya apa? Istana yang Allah bangunkan. Kan? Salah satu yang pernah dapat cerita siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Ada khusus istana yang Allah siapkan untuk dia. Dan kalau rumah siapa? Bilal bin Rabah. Dan tempat di surga itu penuh dengan kenikmatan. Tapi nikmat yang paling nikmat jumpa Allah Ta'ala, berjumpa sama Tuhan. Itu nikmat yang paling nikmat. Makanya ada yang mengatakan bahwa hakikat berjumpa dengan Allah itu mana? Di akhirat nanti ceritanya. Dalam Nabi Muhammad jadi khilaf itu waktu Isra Mi'raj itu jadi perbedaan ulama itu. Dah. Kemudian terakhir, dari tingkat akhlak yang tertinggi tattaqun itu mereka yang beramal dikarenakan rasa malu pada Allah Ta'ala. Bapak Ibu, sanggup nggak kita kerjakan tarawih 20 rakaat? Sanggup? Limpul? 50? Anda lagi buat sholat tahun ini, mulai malam ketiga dengan pengajian subuh ini kita buat tarawih di sini 50 rakaat. Datang lagi nggak? Itu saksi hidup itu, ya kan? Di negeri Yaman ada orang yang mengerjakan sebanyak 80 rakaat. Udah di kitab Mausu'ah Fikih Syafi'i disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dulunya atau bahkan ke zaman itu ada yang mengerjakan tarawih 126 rakaat. Bapak Ibu, mengapa bisa segitu orang itu? Sama-sama manusia yang kita, sama-sama masuk surga yang kita insyaallah, ya kan? Apa yang begitu? Karena rasa malu sama Allah Ta'ala. Malu selagi aku masih hidup, kenapa aku tak bisa berbuat? Ya kan? Contoh, mohon maaf, Muhammad Ibnu Hanbal menceritakan tentang abangnya dalam kitab beliau, dalam kitab Allahu Akbar, kitab Hanbal itu, di mana Muhammad bin Hanbal menceritakan abangnya Ahmad bin Hanbal itu mengerjakan sholat sunnah tak kurang dari 200 rakaat di luar Ramadan. Sholat sunnah 200 rakaat. Bapak Ibu, kalau cerita tentang harta jangan tanya Bapak Ibu, ya. Kalau cerita harta, salah satunya apa? Abu Bakar itulah, yang dimana Abu Bakar itu menghabiskan hartanya total pada Allah Ta'ala. Kalau orang kaya sedekah itu biasa Bapak Ibu, tak ada hebatnya itu. Apa hebat orang kaya? Orang kaya pun dia kaya itu. Kita ini mandang orang kaya karena kita tak supaya dia, ya kan? Dia jadi miskin kalau jumpa lagi yang lebih kaya dari dia. Bapak Ibu, kan begitu kan? Maka enggak kita pintar nih, kenapa? Karena kita berada di kalangan orang yang tak pintar. Tapi ketika kita berada di kalangan orang yang alim ulama, kita yang paling bodohnya. Nah, itu maknanya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan hal tersebut sama halnya. Jadi bicara terkait dengan harta itu salah satunya apa? Itulah yang paling banyak buat masuk neraka kan gitu. Yang paling banyak buat masuk neraka itu ke harta. Jadi ketika kita merasa diri kita itu malu sama Allah Ta'ala, makin banyak harta yang kita dapat, makin banyak pula yang kita keluarkan. Kalau ada orang kaya pula bersedekah 10.000 bulan, itu bukan orang kaya yang betul-betul kaya, pelit namanya. Setuju apa itu? Ini cerita masalah tentang pendirian, masalah tentang malu, Bapak. Malu sama Allah Ta'ala. Makin banyak rezeki itu ada takutnya. Makanya dalam kajian dalam surah Al-Baqarah, dua ayat terujung, paling ujung. Beda terujung sama paling ujung saja. Paling ujung. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami tahu. Sudah, wa ata'na, kami kerjakan, kami perbuat. Kenapa di ujung bahasanya ghufranaka? Kita sudah sembahyang, udah ikut pengajian, udah sedekah, udah puasa, udah haji, apa lagi? Udah berzikir, udah baca Quran, semua ibadah sudah kita kerjakan. Udah, semua ibadah sudah kita kerjakan. Ghufranak apa? Ampunan.
Maknanya apa? Mungkin yang kita rasa sudah maksimal sama Tuhan belum ada apa-apanya itu. Itu bahayanya. Maka kenapa demikian? Karena tak punya rasa malu. Malu sama Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Aku hidup tapi umur panjang tak berguna. Ya Bapak Ibu, aku punya rezeki banyak tapi tak punya duit, tak punya nilai untuk bersedekah. Tak layak rezeki itu sebenarnya. Punya ilmu itu tak bisa diamalkan, tak juga layak. Malu sama Allah Ta'ala. Maka kunci orang yang beriman itu hakikatnya di dalam sejarahnya apa? Hayatnya pada Allah Ta'ala. Malu sama Allah Ta'ala. Jadi ketika kita sampai pada derajat itulah, maka orang-orang yang seperti inilah Bapak Ibu yang jarang dapat. Jarang dapat Bapak Ibu. Jarang dapat Bapak Ibu. Zaman sekarang ya. Kalau sekarang cuma mengerjakan karena takut, karena ini dan semacam, banyak. Orang yang seperti inilah yang memiliki kemuliaan tertentu Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang macam begini jarang dapat. Makanya saya ambil istilah begini, kalau orang dulu beramal Bapak Ibu betul-betul maksimal, ya kan, tarawihnya maksimal. Kita tarawih kan berapa cukup kan? Iya kan, betul tak? Di sini berapa rakaat? 20 kan? Berapa siang? Tengah 10 siang, Masya Allah. Di Mesir Bapak Ibu, Masjid As-Salam, saya pernah di Sudan Bapak Ibu, Mekah, atau gini lah sekarangnya, Mesir aja lah. Saya bilang Mesir, 6 tahun saya di Mesir, 2 tahun di Sudan. Ketika sholat di Masjidil Haram itu, sholat di masjid Mesir itu, saat 8 rakaat itu 4 jam. 8 rakaat 4 jam. Kalau dibuat dia 16, tambah lagi berapa? 24. 4 tambah 4 tambah 4, 12 jam bawa sembahyang itu sebenarnya. Udah terang dunia ini kan? Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi balik. Hakikatnya begitu. Jadi artinya begini, cerita berkaitan dengan faedah Bapak Ibu. Jadi kalau kita kaji dari diri kita sendiri, tak malu kita sama Allah Ta'ala. Dikasih hidup, dikasih jumpa Ramadan, dikasih begini segala macam, tapi tak betul-betul sungguh-sungguh. Maka istilah yang paling terakhir itu bahasanya apa? Ketika ada perasaan malu. Kenapa malu? Aku malu nanti ketika jumpa Allah Ta'ala dengan datangnya kematian, maka aku belum layak untuk berjumpa Allah Ta'ala. Ya kan? Kita ini kan turja'u. Kita balik pada Allah Ta'ala ini bukan berdasarkan pilihan kita, tapi Allah yang meminta. Turja'u, dipulangkan. Bentuk apa? Bentuk bina majhul, dipulangkan. Jadi sebelum kita dipulangkan balik pada Allah Ta'ala, macam mana bentuk amal kita pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang beramal itu Bapak Ibu tingkatnya macam-macam. Makanya saya melihat karomah orang dulu dengan sekarang jauh beda lah. Orang dulu karomahnya kalau misalkan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, katanya Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, di seberanginya laut itu, ya kan, sungai itu berjalan di dekat saya itu Bapak Ibu. Itu cerita dulu itu Bapak Ibu. Berjalan di dekat saya itu tak anu-anu. Coba Bapak Ibu kan buat begitu. Pergi nanti ke Belawan, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekali, 100 kali bacakan. Tengah laut itu turunlah. Tahan nggak? Masuk nggak tuh ke laut itu? Ada orang lagi kita dulu kita juga kali. Aku kata Bapak Ibu, pergi ke luar rumah dengan keadaan hujan deras, sampai balik lagi ke rumah itu sedikit pun tak basah dia. Sekarang kita Bapak Ibu cobalah besok, hujan lebatkan pergi ke rumah. Balik ke rumah lagi, insya Allah besoknya ke rumah. Nah, tua-tua pula mati pula baru besok. Ya kan? Ya kan? Penyakit remaja kata orang itu. Dah ada penyakit remaja, rematik mah jantung. Itu orang tua itu dah. Tambah satu lagi masuk angin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini cerita terkait dengan ibadah tadi. Maka terkait dengan tafsir ayat Quran kita pagi hari ini, saya Bapak Ibu orang tafsir. Nanti saya tafsir Bapak Ibu. Lama saya belajar tafsir. Satu di antaranya apa? Mengambil ibarah ya ayyuhalladzina amanu tadi tentang iman, kemudian puasa syariat, dan ujungkan takwa. Kita sudah bertakwa, tapi macam orang bertakwa kita yang hadir ini tak sama semua Bapak Ibu. Mungkin saya beramal karena masih takut masuk neraka, tapi ada di sini orang yang beramal dan pengen jumpa Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit banyaknya mohon maaf kelewatan jamnya. Kelewatan Bapak Ibu, tengah 7 ya. Jam 7 udah